Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengangkat tema yaitu raja-raja dalam Al-Quran, yang dalam episode ini yaitu tentang Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain ini adalah termasuk raja yang disebut di dalam Al-Quran. Bahkan para ulama ada yang mengatakan dalam bentuk pengelompokan secara umum bahwa ada 4 raja di dunia ini yang kekuasaannya itu menjelajah ke seluruh penjuru dunia. Yang pertama atau keempat itu dibagi menjadi 2. 2 orang itu adalah raja kafir dan 2 orang itu adalah raja muslim. 2 orang raja kafir yaitu Raja Fir'aun dan Raja Namrus. Ada yang mengatakan Raja Fir'aun dan Raja Bukhtunassar. Sementara 2 raja muslim yang sangat dikdaya dan menguasai dunia yaitu Raja Sulaiman dan Raja Dzulqarnain. Ketika Al-Quran diturunkan, Raja Dzulqarnain itu sudah banyak didengar, banyak dibicarakan oleh masyarakat pada saat itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir Mekah, mereka pada mengetahui tentang Raja Dzulqarnain. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Siapa sih sebetulnya Raja Dzulqarnain itu? Siapa sebetulnya Raja Dzulqarnain itu? Mulai dari namanya, mengapa disebut dengan Dzulqarnain, yang menurut bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah manusia bertanduk 2. Manusia bertanduk 2. Kemudian dia itu hidup pada zaman kapan? Itu juga menjadi perdebatan orang-orang pada saat itu. Kemudian wilayahnya itu sampai mana, itu juga menjadi perdebatan pada saat itu. Nah, dari sisi Dzulqarnain sebuah nama. Dzulqarnain sebuah nama yang artinya adalah manusia bertanduk 2. Itu banyak sekali versi ya. Di sini saya sebutkan 5 versi. Yang pertama, bahwa Dzulqarnain itu adalah seorang pendakwah, seorang juru dakwah yang melanglang buana dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain. Nah, ketika beliau sedang berdakwah menyebarkan agama tauhid, itu kemudian ada orang yang memukul kepalanya, kemudian beliau mati.
Tapi ketika mati kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kebenarannya bagaimana, apakah benar-benar mati kemudian hidup, ataukah koma kemudian dikira orang-orang sudah mati kemudian sembuh lagi atau siuman lagi, wallahu a'lam. Tapi yang pasti dari versi ini bahwa Zulkarnain disebut dengan Zulkarnain adalah karena kepalanya ditutup, kemudian meninggal, hidup lagi, dakwah lagi, kemudian ditutup lagi, dipukul lagi, kemudian meninggal lagi dan hidup lagi, dan akhirnya di atas kepalanya itu ada semacam bongkahan itu ya, yang kemudian disebut dengan Zulkarnain. Versi yang kedua dia dinamakan Zulkarnain karena di kepalanya itu ada 2 lembaran tembaga. Kalau kita lihat film Sun Gokong ya, tahu ya, film Sun Gokong yaitu mencari kitab suci ke barat ya, mencari kitab suci ke barat. Itu diantara murid dari biksu siapa itu? Biksu Tong. Itu ada yang kepalanya itu kayak apa itu kan Sun Gokong, kemudian babi, kemudian yang satu kayak kerbau itu ya. Siapa? Patkai. Patkai itu ya. Itu kepalanya semacam itu. Kemudian disebut dengan Zulkarnain. Dengan demikian apakah Zulkarnain itu adalah seorang raja atau tidak? Yaitu sebetulnya menjadi perdebatan juga di kalangan masyarakat umum, di kalangan para sejarawan dan sebagainya. Kemudian lagi, kenapa dinamakan Zulkarnain? Karena masa hidupnya adalah sepanjang 2 generasi. Dia mempunyai umur yang panjang sampai ratusan tahun. Seperti Nabiullah Nuh alaihissalam yang usianya sampai 1000 tahun. Padahal satu generasi itu ya paling 70 tahun atau 80 tahun misalnya. Dan tidak semua orang-orang zaman dahulu itu usianya panjang-panjang ya, tidak ya. Tidak. Seperti Nabi Sulaiman misalnya. Nabi Sulaiman meninggal pada usia sekitar 50 tahunan. Tidak sampai 100. Tapi rata-rata memang di atas 100. Nah, Zulkarnain itu disebut dengan Zulkarnain itu karena dia itu mengalami 2 generasi. Al-Qarn itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah abad. Al-Qarn al-Hadi Ashar, abad 11. Al-Qarn al-Hadi wal Ashrun, abad 21 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, kenapa dinamakan dengan Zulkarnain? Itu karena di mahkotanya ada 2 tanduk. Nah, ini banyak sekali raja-raja yang mahkotanya itu dalam bentuk tanduk, raja-raja yang mahkotanya dalam bentuk tiara dan sebagainya. Nah, versi berikutnya kenapa disebut dengan Zulkarnain? Disebut dengan Zulkarnain adalah karena Zulkarnain itu menjelajah bumi timur dan barat. Ini karena apa? Karena begini ya. Kepercayaan orang-orang zaman dahulu. Sebelum Kopernikus atau para sejarawan, para ilmuwan mengatakan bahwa bumi itu bulat. Itu orang-orang zaman dahulu itu mempunyai keyakinan bahwa bumi itu adalah datar. Bumi itu datar
Kemudian supaya bumi itu tidak jatuh, itu ditopang atau disonggo istilahnya, disonggo oleh dua tanduk, disangga oleh dua tanduk, disonggo oleh dua tanduk. Tanduk sebelah kanan atau tanduk sebelah barat, dan satu tanduk itu adalah sebelah kiri. Dengan demikian dikatakan Dzulqarnain itu karena si Dzulqarnain itu menjelajah sampai ke ujung bumi, sampai ketemu dengan tanduk penyangga bumi. Menjelajah ke sebelah barat sampai ketemu dengan tanduk penyangga bumi sebelah satunya. Oleh karena itu disebut dengan Dzulqarnain. Dan ada versi lagi karena Dzulqarnain itu pernah bermimpi. Dia bermimpi naik terbang ke atas langit sana, kemudian memegang matahari. Nah, demikian juga matahari bisa menang, bisa diam, tidak goyang-goyang, itu karena ada tanduknya. Orang zaman dahulu ya. Nah, tanduknya itu diambil oleh Dzulqarnain dalam mimpinya ya, dalam mimpinya kemudian dikenakan di atas kepalanya. Ya wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam mana yang apa itu namanya yang benar, wallahu a'lam, karena Al-Qur'an sendiri juga tidak menjelaskan dengan pasti siapa itu Dzulqarnain, kemudian kapan dia hidup dan sebagainya. Nah, siapa itu Dzulqarnain? Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu adalah nabi. Ada yang mengatakan Dzulqarnain itu adalah malaikat. Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu adalah pendakwah. Dan ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu adalah Iskandar Dzulqarnain, atau biasa disebut dengan Alexander the Great, yang ada di Makedonia, di Yunani sana. Kemudian kapan dia hidup? Ini juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu adalah sezaman dengan Nabi Ibrahim. Sezaman dengan Nabi Ibrahim. Dan kalau sezaman dengan Nabi Ibrahim, dia itu ya juga mirip-mirip atau sezaman juga dengan munculnya Nabi Khidir. Nah, jadi Nabi Khidir itu hidupnya itu adalah sebelum Nabi Ibrahim. Jadi ceritanya itu Dzulqarnain itu ke Kancan ya, bersahabat dengan Nabi Khidir. Pergi bareng-bareng gitu ya, pergi bareng-bareng. Nah, di satu daerah, di situ ada sungai. Di situ ada sungai. Kebetulan Nabi Khidir itu haus, kemudian dia minum. Sementara Dzulqarnain tidak meminumnya. Ternyata air yang diminum oleh Nabi Khidir itu adalah air kehidupan. Yang barang siapa minum air tersebut, dia akan hidup selama-lamanya. Dia akan hidup selama-lamanya. Nabi Khidir. Dan orang yang hidup sampai hari kiamat itu kan ya Nabi Khidir, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabiullah Isa alaihis salam. Itu hidup sampai sekarang, itu belum pernah mati, belum pernah meninggal. Nah, ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu adalah hidup yaitu sebelum zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu adalah ya Alexander the Great, yang merupakan murid dari Aristoteles. Nah, di sini kemudian dijadikan terjadi perbedaan pendapat. Kalau Alexander the Great atau Iskandar Dzulqarnain ya, Iskandar Dzulqarnain
itu kan di dalam sejarah-sejarahnya itu kan pengikut Aristoteles. Sementara Aristoteles itu tidak penganut agama tauhid, tidak Islam. Nah, dia filosof. Nanti bagaimana? Padahal Dzulqarnain di dalam Al-Quran itu jelas-jelas disebutkan bahwa beliau adalah seorang Muslim yang bertauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang Alexander the Great itu menurut sejarah itu adalah bukan penganut tauhid. Lagi piye? Kemudian dijawab lagi, memang Aristoteles tidak menganut tauhid, tapi apakah pasti bahwa Iskandar Dzulqarnain meskipun dia muridnya itu mengikuti semua perilaku, semua akidah, semua kepercayaan dari Aristoteles? Belum tentu. Bisa jadi dalam hal-hal akidah Dzulqarnain itu adalah tauhid, tapi di dalam masalah sofis, di dalam masalah kebijakan, di dalam masalah ilmu pengetahuan dia mengikuti Aristoteles. Dibantah lagi. Yes. Jadi tentang siapa itu Iskandar Dzulqarnain itu memang sebuah misteri. Tapi ya yang banyak kita dengar itu Dzulqarnain itu adalah Alexander the Great. Alexander the Great. Bahkan Imam Ar-Razi itu memilih pendapat bahwa Dzulqarnain itu adalah Iskandar Dzulqarnain dengan alasan semacam itu, bahwa ada kemiripan. Kemiripannya apa? Di dalam catatan sejarah, raja yang mempunyai kekuasaan membentang sampai dari timur sampai barat itu adalah Alexander the Great. Dengan demikian, kalau di situ ada Dzulqarnain, yaitu berarti adalah Alexander the Great tersebut. Kemudian yang kedua, di dalam kisahnya di dalam Al-Quran itu diceritakan bahwa Iskandar Dzulqarnain atau Dzulqarnain itu pernah diminta oleh suatu kaum yang diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Oleh Dzulqarnain disuruh apa? Oleh Dzulqarnain kaum tersebut itu disuruh membuat benteng. Bentengnya itu dari besi tembaga. Kemudian setelah ditata, kemudian dikucuri atau dicurahkan besi yang sudah digodok sehingga apa? Sangat-sangat kuat. Tidak bisa didekati, tidak bisa juga dilubangi. Nah, sementara dalam ayat lain di dalam Al-Quran, nabi atau orang yang diberi kekuasaan untuk meluluhkan besi itu adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Daud misalnya wa alanna lahul hadid, artinya oleh Nabi Daud itu diberi kekuasaan. Nabi Daud diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bisa menekuk-nekuk besi. Sementara Nabi Sulaiman itu diberi kekuasaan, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih canggih daripada Nabi Daud, yaitu apa? Wa asalnahu ainal qitr, bahwa Nabi Sulaiman itu diberi kekuasaan untuk bisa melebur besi, dan besi yang sudah menjadi bubur itu bisa dicetak menjadi ini itu. Kalau diasumsikan bahwa Nabi Daud
dan Nabi Sulaiman itu adalah orang pertama yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membubur besi. Nah, membubur besi. Berarti Zulkarnain itu adalah hidup setelah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu jauh setelah Nabi Ibrahim. Sementara Alexander the Great itu adalah setelah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Dengan demikian, Zulkarnain yang mana? Zulkarnain yang zaman Nabi Ibrahim atau Zulkarnain yang setelah atau menjelang Nabi Isa alaihis salam? Nah, itulah yang menjadi hujjah atau argumentasi dari Ar-Razi yang mengatakan bahwa Zulkarnain tidak lain adalah Alexander the Great. Alexander the Great, tapi Alexander the Great yang sejarahnya belum dimanipulasi. Sebab kalau Alexander the Great yang di Yunani itu di situ disebutkan di dalam sejarah bahwa Alexander the Great itu adalah anak dari dewa matahari. Dengan kata lain bahwa Alexander the Great itu adalah pemuja matahari. Ya wallah alam lah. Jangankan Zulkarnain ya, jangankan Zulkarnain yang sudah sekian ribu tahun yang lalu. Sekarang ini belum lama itulah sejarah Nusantara. Gajah Mada. Gajah Mada itu ada yang mengatakan bahwa Gajah Mada itu adalah Muslim. Sampai kemudian direkodoyo Gajah Mada itu adalah Gaj Ahmada. Gaj Ahmada. Gaj Ahmada. Seperti itu. Gaj Ahmada. Padahal di dalam buku-buku sejarah jelas mengatakan bahwa Gajah Mada itu agamanya adalah Hindu. Kemudian Ratu Shima di Kalingga itu juga demikian. Di dalam sejarah-sejarah itu disebutkan bahwa beliau itu adalah raja Hindu. Tapi ketika beliau itu memaklumatkan atau menginstruksikan yaitu hukum potong tangan, kemudian orang mengira-ngira bahwa dia itu sebetulnya adalah Muslim. Ini rentang waktunya dari kita itu baru ratusan tahun. Baru ratusan tahun, tidak sampai ribuan tahun. Itu pun terjadi perbedaan pendapat. Apalagi Zulkarnain, apakah Zulkarnain itu adalah temannya Nabi Khidir yang hidupnya itu adalah sebelum Nabi Ibrahim, ataukah Zulkarnain itu adalah masa-masa yaitu menjelang atau zaman Yunani ya, zaman Yunani sekitar 300 sebelum Masehi, yaitu wallahu a'lam. Jadi baik Zulkarnain maupun Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan sebagainya ya, dan sebagainya. Ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran dengan tegas dan terang siapa beliau, kemudian hidup pada masa kapan, kemudian kekuasaannya sampai mana, itu tidak dijelaskan. Tapi kita bisa mengira-ngira ya, Nabi Sulaiman misalnya. Nabi Sulaiman berapa wilayahnya atau luas wilayahnya itu berapa? Itu bisa diketahui bahwa Nabi Sulaiman itu benar-benar tinggal di Palestina atau Syam atau Syria sekarang. Tapi beliau juga menjelajah ke daerah selatan, yaitu di Sabah atau Yaman. Kemudian dikatakan bahwa beliau itu melakukan perjalanan yang dengan dengan kapal terbang yang dalam satu hari itu setara dengan 1 bulan. Itu kalau ditarik benang jarak itu ya kira-kira ke timur itu sampai 5.000 km, ke
ke selatan sampai 2000 km, kemudian ke barat sampai 5000 km. Nah, itu kira-kira yaitu wilayahnya Nabi Sulaiman. Sementara wilayahnya Dzulqarnain, wilayahnya Dzulqarnain itu hanya digambarkan oleh Al-Quran, yaitu hatta idza balagha maghribasy syamsi. Jadi wilayahnya itu sampai di mana matahari terbit, matahari terbenam. Matahari terbenam itu ukurannya dari mana? Misalnya Maroko. Maroko itu disebut dengan Maghrib, atau negara di mana matahari terbenam. Itu ukurannya dari mana? Ukurannya mungkin dari Mekah. Nah, Iskandar Dzulqarnain atau Dzulqarnain ya, Dzulqarnain itu wilayahnya dari mana? Itu juga kalau dia itu tinggalnya adalah di Saudi Arabia, berarti wilayahnya sampai matahari terbenam itu adalah sekitar Maroko. Kalau Dzulqarnain itu adalah wilayahnya itu di Turki misalnya, daerah kekuasaannya atau istananya itu di Turki, berarti wilayahnya sampai matahari terbenam itu ya kira-kira sampai Spanyol, sampai Perancis. Tapi secara umum ya, secara umum bisa kita katakan bahwa wilayah kekuasaan Dzulqarnain itu memang sangat-sangat luas. Baik para hadirin sekalian, nanti kita lanjutkan minggu depan ya, kisah menarik tentang Dzulqarnain atau Alexander the Great atau siapa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.